agenda-agenda daring ini bullshit gitu. Hei Anda maksudnya aksi atau follow up beneran organisasi Anda? Pertanggungjawabkan ilmu yang mereka sampaikan ke Anda dan Anda tidak mau belajar sungguh-sungguh gitu. Teman-teman punya uang, misal nih, punya uang hanya 2 juta, kemudian ingin kuliah di kampus ternama atau kampus yang sudah punya akreditasi dan lain sebagainya, tentu nggak segampang itu cuy. Di kampus yang teman-teman kuliah itu, di kampus yang teman-teman bayar itu, di situ banyak orang yang mencari penghidupan. Pokoknya harus ditransparansikan tuh. Kalau nggak ditransparansikan, mau kok bayar SPP dan sebagainya. Kan penerus Presma berikutnya ya orang-orang begitu ya tetap ingin terlihat mempercayai BM karena dia punya kepentingan. Aliansi penjilat dan menjilat begitu. Ya tidak akan ada teman-teman yang udah senior di organisasi, tolong ya teman-teman. Jangan dikomporin adik-adiknya menyamakan dengan yang apa ya. Zaman reformasi dan sebagainya. Enggak begitu menurut saya konsepnya. Teman-teman yang 8 ini ditangkap begitu di Polresta sama di Polda. Saya nggak lihat di mana hidungnya korlap yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, kembali lagi bersama saya Rega di channel Republik Bicara. Jadi hari ini kami mengundang Bang Pandi. Bang Pandi ini sahabat-sahabat semua adalah presiden mahasiswa dari kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Betul gitu ya Bang ya? Ya, benar sekali. Bang Pandi apa kabar Bang? Sehat bro. Tos dulu gitu Bang. Tos. Bang Pandi ini aslinya dari mana asal Bang? Ya mungkin gara-gara jarak saya sama Bung Reja sudah hampir 1 meter, masa sudah diperbolehkan boleh, masker ya. boleh. Kalau saya asalnya dari Tapanuli Selatan, Bung Reja, Tapanuli Selatan. Medan ya? Ya betul. Oke. Kalau kita bilang Tapanuli tetap di Sumatera Utara, tapi masalahnya kalau dibilang Medan, jarak ke rumah saya masih 10 jam. Waduh, tapi provinsinya Sumatera Utara. Oke. Bang Pandi dari Sumatera Utara saat ini menjabat sebagai presiden mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Hampir purna. Hampir purna Bang ya. Ya. Berarti ini sudah di penghujung masa jabatan ya. Kebetulan presiden mahasiswanya yang baru sudah terpilih, tapi belum terlantik. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, kami punya tagline Bang. Ya. Bahwasanya Republik Bicara ini tagline-nya obrolan para pejuang. Karena salah satu tujuan dari adanya channel Republik Bicara ini adalah untuk berpartisipasi di dalam demokrasi. Yang pertama, kemudian untuk menerjemahkan pola gerakan di dunia baru seperti hari ini. Kira-kira begitu. Sahabat-sahabat semua, saya mengingatkan untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe kalau belum subscribe, like, komen, serta share video-video kami. Kira-kira begitu. Wajib itu. Wajib ya Bang. Apa harus subscribe nanti Bang? Iya jelas. Oke. Bang Pandi, kesibukan ini sekarang apa Bang? Kalau kesibukan sekarang itu ada menjalankan program aksi kemanusiaan. Waduh, aksi kemanusiaan. Ini Ya. ini kami di Republik Bicara ini kalau berbicara aksi-aksi ini luar biasa menurut kami Bang. Aksi kemanusiaan seperti apa Bang? Ya aksi kemanusiaannya itu mungkin teman-teman bisa lihat juga di Twitter ada Jogja Bangkit itu yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, saya ulangi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan saya tergabung juga di sana. IMM? Ya, tergabung di IMM. Jadi kita adakan gerakan Jogja Bangkit ini sebagai salah satu alternatif di masa pandemi begini di suasana. Ya, menurut saya ini salah satu suasana yang membuat kita semua terpuruk gitu. Iya betul. Jadi kalau konteksnya aksi kemanusiaan, menurut saya tentu harus membantu sesama manusia. Saling bantu. Ya, konteksnya sampai di situ dulu. Gitu. Oke. Jadi ini sudah berjalan kapan Bang? Ini alhamdulillah itu sudah berjalan hampir 1 bulan full dari 1 bulan Juli. Ya. Dari bulan Juli sampai Oke. Ini kesibukan di Presma, di BEM, Ya. atau di organisasi yang lain? Ya, kalau Jogja Bangkit ini kebetulan
agenda dari organisasi individualnya saya di Tapi kalau di Presma itu agenda yang sekarang itu paling kita menuju demisioner, kemudian mungkin kalau dari saya ada agenda vaksinasi. Oh, berarti di BEM-UAD nanti akan ada agenda vaksinasi untuk mahasiswa? Ya, insya Allah, tapi tidak menggunakan platform BEM-UAD. Oh gitu ya. Karena dia sifatnya general sesuai dengan aliansi BEM se-Indonesia. Oh, berarti BEM-UAD ini tergabung di aliansi BEM seluruh Indonesia? Oh, bukan. Iya sih. BEM-UAD ini tergabung di BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Oh, iya. Cuman kita ada kolaborasi gerakan vaksin nasional untuk mahasiswa. Ada dari BEM-NUS, ada dari BEM Dema PTKIN, BEM PTM, sama Forum Mahasiswa Komunikasi, gitu. Sama ada Aman Indonesia juga. Oke. Nah, jadi ya kita tergabung di sana, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan vaksin, insya Allah kalau memang bisa gitu Mas. Siap. Mengusahakan. Kalau menjadi presiden mahasiswa ya, Pak, orang nomor 1 di UAD ini kan, kemarin itu melalui mekanisme pemilu, Pak. Ya, pemilu. Pemilu berarti dipilih secara langsung. Ya, langsung. Ini pemilu offline atau Offline. 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 Seru sekali, Pak. Itu kalau sah menjadi presiden artinya sudah terlantik dari kapan, Pak? Saya terlantik itu Oktober 2019. Oktober 2019 terlantik. 2019 2 tahun, Bang ya. Iya. Ya, mau gimana, kita pandemi bro. Maksudnya ketika saya mau ganti kepengurusan, disitulah melonjaknya pandemi gitu. Iya, betul. Daripada kita paksain, menurut saya tidak ada yang lebih berharga daripada saling menjaga gitu. Sepakat saya. Oke, Bang Pandi ini kalau jurusan kuliahnya apa, Bang? Saya Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Prodi Ilmu Hukum. Cocok sekali berbicara tentang hukum-hukum ini ya, bersama spesialis hukum ini. Dan sebentar lagi mau lulus, saya dengar informasinya ya, Bang ya. Pas juga Abang nih lulus, jabatan sebagai Presma selesai. Ya, Kayaknya pas banget ya. 10 semester saya rasa nggak terlalu banyak lah. Tapi lumayan. Oke lah. Selama menjabat sebagai presiden mahasiswa, Bang, di kampus yang sebesar, setenar dan semahal ceritanya UAD. Ya. UAD ini apa saja yang sudah dilakukan, Bang? Kalau dari saya mungkin karena saya terlantiknya Oktober, kemudian selesai pembentukan struktural dan lain sebagainya itu di bulan November, dan di bulan 2 saya udah dihantam sama pandemi begitu. Iya. Jadi waktu saya hanya 3 bulan, kemudian ya saya memaksimalkan agenda-agenda eksternal dengan mungkin penguatan ideologi di internal aja. Sebenarnya seperti apa sih peran BEM ini begitu. Betul. Karena hari ini kalau menurut saya banyak dari teman-teman BEM itu mungkin memiliki definisi kepengurusan BEM yang berbeda-beda. Ya. Jadi lantas itu yang menurut saya harus disinkronkan di internal saya. Berarti fokus ke internal, kemudian diterjang oleh pandemi. Iya. Hanya bisa dimaksimalkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya paling daring juga ya. Iya, yang simbolis, maksudnya begini, kalau dari saya ya, Bung, saya berpikir bahwasanya agenda-agenda daring ini bullshit gitu loh. Ya. Paham nggak maksudnya? Kok gitu? Paham nggak maksud? Kenapa saya sampaikan bullshit? Karena dosen saja yang sudah dibayar dengan uang kuliah menjelaskan mata kuliah, apakah didengarkan oleh mahasiswa? Nggak tahu. Apalagi yang organisasi kemahasiswaan. Iya. Anda siapa? Gitu. Iya. Itu kan sederhana sekali begitu. Bullshitnya berarti oke, saya paham. Begitu berarti ya, Bang ya. Tapi selama menjabat sebagai presiden mahasiswa, tentunya sudah banyak yang dilalui ini, Bang ya. Banyak seperti isu-isu nasional ataupun regional Jogja yang akhirnya melahirkan pertentangan, demonstrasi, baik terutama di wilayah Jogja. Itu menurut Abang kira-kira gimana? Ya, kalau dari aku mungkin pengalaman aku yang pertama ya, sebelum aku jadi Presma, yang paling mendekati jadwal Presma itu kan dulu ada aksi Kejayaan Memanggil. Ya. Yang setelah jadi Presma ada aksi Omnibus Law. Ya. Dan banyak aksi-aksi di DIY. Banyak. Cuman yang jadi
ini lebih kesannya ini kita sama-sama bertanya tapi kita diskusikan. Nah gitu. itu ya, boleh bang. Ya. Karena begini, di aksi tanggal berapa lupa saya, pokoknya di Malioboro yang ricuh. Ya. Itu kan informasinya banyak sekali teman-teman dari UAD yang sempat hilang. Iya, 8 orang. 8 orang kan? Itu zamannya abang tuh. Iya, itu zamannya saya dan teman-teman yang 8 itu. Teman-teman Saya- abang juga. Ya saya yang ngurusin. Nah, itu Padahal bukan saya penanggung jawabnya. Oke, oke. Saking bermurah hatinya. Oke. Jadi memang itu salah satu tugas seorang pimpinan saya rasa ya bang ya. Ya, udah jadi kewajiban lah. Iya betul. Jadi itu gimana bang? Yang pertama itu sebenarnya begini ya, konsep dasar yang dipakai ketika konsolidasi aksi Malioboro yang ricuh kemarin itu. Mungkin yang pertama itu tidak terlepas dari ya komando-komando yang memimpin begitu. Saya bukan ada maksud untuk melabrak teman-teman yang mengkonsolidasikan kemarin aksi di Omnibus Law di Malioboro. Cuman saya hanya sedikit kecewa ketika teman-teman yang 8 ini ditangkap begitu di Polresta sama di Polda. Saya nggak lihat di mana hidungnya Korlap yang dari Wadim gitu. Sampai ya mohon maaf sampai kadang teman-teman dari Sumsel yang dari KPM nelpon saya. Itu ada anak Sumsel begini-begini. Ada yang orang tuanya langsung nelpon saya, tolong mas, anak saya begini. Saya chat sudah nggak bisa, sudah tidak membalas chat lagi bilang. Jadi kan hal-hal yang begini sebenarnya perlu untuk dikomunikasikan begitu. Jadi kalau aku Bung berpikir aksi yang terjadi kemarin itu harus tetap menjadi sebuah edukasi untuk teman-teman mahasiswa. Oke. Tapi semua yang tertangkap dari UAD kemarin ataupun itu aman semua. Maksud saya nggak ada yang direpresif kah? Alhamdulillah aman semua. Itu setelah diurus langsung keluar atau Kita menunggu. menunggu dulu? Berapa lama? 1 malam. Semalam. Ya, saya sama wakil rektor saya, kebetulan wakil rektor saya langsung berangkat ke Polda, saya berangkat ke PKU, karena PKU Muhammadiyah teman-teman. Jadi saya itu sebelum saya berangkat ke Polda sama ke Polres, saya mengutamakan orang yang terkena begitu yang crash di jalan sampai dibawa ke rumah sakit. Dan itu banyak anak UAD. Banyak bang dari UAD yang apa namanya? Iya, yang kena ricu kemudian sampai ada yang berdarah, pingsan, dan itu diurusin begitu. Dan saya langsung komunikasi kepada teman-teman MD-MC-nya pimpinan wilayah Muhammadiyah gitu. Oke. Diurus lebih lanjut. Oke. Nah, kalau itu kan gerakan 2020 ya? Ya, 2020 Oktober ya? Oktober atau lupa saya? Enggak. Iya, Oktober ya. Nah, kalau dari 2020 sampai 2021 banyak sekali bang, apa namanya gerakan-gerakan yang dibangun oleh teman-teman yang lain. Kalau menurut tanggapan abang, hari ini seperti apa sih gerakan mahasiswa itu kondisinya? Karena banyak begini bang, orang-orang mengatakan gerakan mahasiswa hilang, mahasiswa tidak bersama rakyat lagi hari ini. Nah, tanggapan abang kira-kira bagaimana untuk hal yang seperti itu? Kalau dari tanggapan saya mungkin sedikit isinya lebih serius begitu ya. Kalau dari saya sebenarnya kesalahannya kita berpandangan itu yang pertama, kenapa harus membanding-bandingkan, itu yang pertama. Tentu dari yang dulu dan yang sekarang berbeda. Oke, saya sepakat yang dulu dan sekarang berbeda. Ya, itu. Kemudian yang 2020 dan 2019 berbeda. Karena 2020 dengan pandemi, 2019 tidak dengan pandemi. Betul. Nah, itu harus berbeda. Jadi perbandingan ini menurut saya tidak dijadikan satu tolak ukur. Dan untuk teman-teman yang udah senior di organisasi, tolong ya teman-teman, jangan dikomporin adik-adiknya menyamakan dengan yang zaman reformasi dan sebagainya. Enggak begitu menurut saya konsepnya, Bu. Kalau dari saya solusinya, kalau dari saya ya, dari saya itu konsepnya adalah pergerakan apapun yang dibangun hari ini harus berdasarkan kesadaran individu masing-masing. Jangan tiba-tiba ada aksi di 0 km, tiba-tiba ada aksi di Gejayan, tapi ternyata itu tindak lanjut dari pengkaderan gitu loh. Tindak lanjut dari pengkaderan OKP itu salah, maksud aku. Jangan dihegemoni begitu loh pengkaderan gitu. Jangan dihegemoni, kasihan teman-teman yang
lain yang berusaha membangun aksi-aksi, bahkan membangun kolaborasi dengan gerakan-gerakan rakyat begitu. Rakyat ya mana mau kalau tahu itu follow up dari organisasi-organisasi tertentu ya mana mau gitu. Ya. Iya. Sampai akhirnya gini bang, apa namanya, aksi yang ricu di Malioboro kemarin akhirnya melahirkan peraturan gubernur yang tidak membolehkan lagi aksi di Malioboro, kan begitu dampak dari kericuan aksi tersebut. Nah, tadi saya mendengar abang mengatakan berbeda hari ini dengan yang kemarin-kemarin, karena ya tidak bisa disamakan. Dan jangan juga senior-senior di organisasi atau dedengkot di organisasi selalu mengompor-ngompori adik-adiknya, ya menyamakan karena saya mengingat tadi gerakan itu harus dibangun atas kesadaran pribadi, Pak. Oke. Berarti sahabat-sahabat Republik Bicara semua, gerakan itu kalau kata Bang Pandi harus dibangun melalui kesadaran pribadi terlebih dahulu, membangun kesadaran diri tersebut ya Bang. Oke. Nah Bang, kalau BEM UAD ini kan hari ini banyak sekali aliansi BEM di negara ini. Ada aliansi BEM seluruh Indonesia, ada aliansi BEM Nusantara, ada juga BEM Muhammadiyah, ada juga BEM NU, dan masih banyak lagi. Kalau BEM UAD tergabung di mana, Bang? Kalau BEM UAD itu tergabung secara resminya itu kita di aliansi BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dan kemarin sebelum terpilih yang baru, BEM UAD itu menjabat sebagai Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona 4 DIY dan Jateng. Sebelumnya sekarang. Kalau yang sekarang kebetulan Presnasnya itu sudah dari UNISA, Universitas Aisyah di Jakarta. Presidium Nasional ya? Ya, tapi BEM MU. Ya, tapi DIY sama Jateng. DIY Jateng. Oke. Nah, tanggapan Abang terkait gerakan mahasiswa yang sangat banyak afiliasi ataupun ini? Corak lah. Iya, corak ya. Lebih asik. Sangat banyak itu. Itu seperti apa, Bang? Ya, kalau dari aku mungkin berpikirnya begini. Terkait dengan BMSI, BEMUS, BMPTM, DEMA dan lain sebagainya. Jadi aliansi ini kan diartikan sebagai salah satu gerakan moral sebenarnya. Gerakan moral yang menghegemoni segala kepentingan teman-teman perguruan tinggi. Nah, pun menurut saya teman-teman yang berada di BMSI, BEMUS dan BMPTM, DEMA begitu, tentu itu punya afiliasi sendiri gitu. Ya. Punya afiliasi sendiri, semacam teman-teman BMSI mungkin didominankan oleh teman-teman yang perguruan tinggi negeri. BEMUS mungkin yang swasta gitu kan. Yang DEMA mungkin yang WIN-nya yang negeri kan ya PTKIN gitu ya. Di bawah Kementerian Agama. Ya. Terus yang Muhammadiyah gitu. Ini kan hanya sekedar afiliasi gitu. Dan ini menurut saya adalah gerakan moral sebenarnya. Gerakan moral yang harus bisa menghegemoni kepentingan dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Tapi kalau mau dilihat hari ini, aliansi mana yang mengedepankan dunia pendidikan? Nah itu, artinya aliansi ini juga, aliansi yang banyak di BEM ini, apakah belum cukup untuk menyuarakan sekian banyak permasalahan negeri? Kalau aku sih berpandangan belum. Kalau aliansi ini diartikan positif, merawat gerakan dan lain sebagainya, aku rasa pasti ada klimaks yang membuktikan bahwasanya aliansi ini punya tempat khusus untuk dipandang oleh negara. Tapi kalau akhirnya aliansi ini dijadikan sebuah aliansi penjilat, aliansi penjilat dan menjilat begitu, ya tidak akan ada tempat yang menurut aku bisa berpengaruh penting kepada negara selain menjalankan tugas negara. Ya.
Karena begini bang, beberapa kali narasumber podcast kami mengatakan hal yang sama, bahwasanya ada, kalau yang terakhir kemarin dari Bang Dino itu, ada upaya untuk memecah gerakan mahasiswa. Ada upaya, baik itu oknum yang mengandalkan instrumen negara dan lain-lain, ataupun oknum-oknum di organisasi tersebut. Dari Bung Pancar juga seperti itu. Banyak sekali narasumber podcast kami yang mengatakan seperti itu. Banyak kepentingan terutama kepentingan pribadi. Akan tetapi ya sangat disayangkan ketika hanya kepentingan itu yang kemudian dikuatkan dibanding kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Pandi ini, apa sih kira-kira formula terbaik untuk gerakan hari ini? Atau metode yang seperti apa yang harus dilakukan? Kalau formula terbaik mungkin kalau dari saya sudah nggak ada. saya udah merasa nggak ada lagi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang pertama mungkin kata revitalisasi itu sudah tidak cukup lagi mewakilkan keresahan. Oke. Keresahan negara ini sudah nggak cukup lagi. Sebenarnya kan aneh kalau menurut saya kalau seorang komika sampai turun menyuarakan keresahannya dia gitu. Ya. Banyak sekali artis-artis yang seperti itu, Bang. Artis, komika gitu, dan mungkin pengusaha-pengusaha yang memilih untuk mencari ketegasan dalam bernegara menurut saya banyak gitu. Jadi hal itulah yang kemudian menurut saya sudah tidak ada lagi formula terbaik. Formula terbaik itu menurut saya sudah sulit, Bung. Sulit. Jadi gimana ya? Kita mungkin bisa menarik napas untuk menjawabnya karena formula hari ini mau formula seperti apapun begitu sudah terbukti. Saya nggak mau nyebut BEM-BEM lain yang sudah mungkin buat formulanya sendiri. Menurut saya formula yang diadakan teman-teman BEM lain itu sudah bagus, sudah baik. Tapi apakah formula yang dijalankan teman-teman dari BEM mungkin yang dipandang oleh pemerintah, apakah memang sudah levelnya lebih jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang mungkin kurang dipandang oleh pemerintah sendiri? Oke. Jadi kan isu-isu yang dibangun ini kan sebenarnya isu yang dibangun ini sebenarnya isu-isu yang menurut saya yang terlihat seksi dan bisa dipandang secara eksplisit begitu loh, eksplisit. Jadi semacam kemarin ada yang kritik Pak Jokowi. Nah itu. Ya, ada yang kritik Pak Jokowi nih, Pak Presiden. Ya menyebar ke daerah-daerah lain. Pertanyaannya adalah sampai sekarang apa klimaks dari gerakan itu? Ya. Apakah hanya sekedar ingin mengedukasi publik melalui sosial media? Apakah ingin memberikan satu teguran keras kepada pemerintahan Pak Jokowi? Kan inilah yang menurut saya hal-hal yang memang betul harus diformulasikan. Tetap harus berada di kepentingan rakyat begitu. Dari kepentingan rakyat. Tapi menurut saya itu sudah jauh banget, Bung. Oke. Dan banyak sekali teman-teman yang distrust, tidak percaya sama banyak organisasi pada hari ini. Termasuk BEM di kampus itu jarang dipercaya. Yang dipercaya hanya yang mempercayai BEM itu ya hanya orang-orang yang mau ke BEM, yang mau jadi pengurus BEM atau mungkin mau jadi penerus Presma berikutnya. Ya orang-orang begitu ya tetap ingin terlihat mempercayai BEM karena dia punya kepentingan. Kalau dia nggak punya kepentingan ya bodoh amat. Itu yang terjadi pada di hari ini ya Bang ya. Dia bodoh amat dan dia bilang saya nggak percaya BEM. Jadi kita bangun gerakan ini. Kita bangun BEM baru. Ya. Kita bangun BEM baru mungkin atau kita bangun aliansi baru begitu bla 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 bla. Dan saya menyayangkan Bang seperti itu. Ya. Dan ini yang terbaru adalah kasus yang sedang diterpa atau menerpa BEM UST yang ketua MMU-nya
Ya. diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi mungkin di lain hari lah kita bahas yang seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi ke BEM UAD, Bang. Ini kalau budayanya seperti apa sih? Maksud saya budaya demokrasinya, kemudian gagasannya, kemudian peran BEM UAD dalam mendukung visi misi kampus nih. Kan kampus pasti ada visi misinya. Kemudian kebebasan akademiknya, Bang. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin ini agak panjang. Iya, Agak panjang. panjang. Yang pertama, mungkin saya mau menyampaikan bahwasannya antara kampus negeri swasta dan antara negeri dan swasta, tentu itu harus dibedakan. Itu yang pertama ya. Ya. Kalau teman-teman negeri meminta transparansi SPP dan lain sebagainya, menurut saya sah-sah saja. Oke. Silahkan. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, inilah yang menurut saya mungkin teman-teman yang bakalan nonton ini mungkin bakalan kesal ke saya. Kenapa begitu? Kesal ke saya karena kalau di perguruan tinggi yang swasta begitu atau sekolah tinggi yang swasta, terkait dengan transparansi keuangan, apakah bisa dipaparkan di depan umum begitu saja? Kalau menurut saya enggak gitu. Karena itu urusan dapur yayasan, kalau memang yayasan. Kalau memang dia organisasi kayak mungkin UNU, Universitas Nahdlatul Ulama atau Universitas Muhammadiyah begitu. Pasti kan punya dapur masing-masing gitu. Jadi kalau memang yang diminta adalah transparansi dana untuk bahasanya mungkin transparansi dana untuk pendidikan gitu lah ya, Pak. Teman-teman, ini saya mohon maaf ya sama teman-teman. Ya, apa cara manggilnya siapa? Sahabat ya. Sahabat Republik ya. Sahabat Republik Bicara. Saya mungkin minta maaf ke teman-teman kalau teman-teman merasa saya ini mungkin berbeda pandangan dengan teman-teman. Tapi kalau menurut saya, transparansi SPP itu tidak harus diumumkan di ruang publik. Kalau memang teman-teman butuh pemaparan terkait dengan transparansi dana, mungkin teman-teman bisa ngurusin langsung ke Rektorat Bagian Keuangan. Diobrolkan kira-kira bagaimana agar transparansi keuangan ini bisa diberikan gitu. Kita kan harus rasional, nggak melulu yang tentang nggak melulu yang tentang pokoknya harus ditransparansikan. Kalau nggak ditransparansikan, mau kok bayar SPP dan sebagainya. Kan nggak begitu kita. Maksudnya kampus juga punya dapur yang mungkin tidak bisa diketahui. Gitu. Oke. Ada hal-hal yang sensitif yang mungkin tidak bisa dipublish, Bang. Iya, sensitifnya itu bukan berarti rawan tindak korupsi, bukan itu loh yang saya maksud. Sensitif yang saya maksud itu, teman-teman tahu nggak? Di kampus yang teman-teman kuliahi itu, di kampus yang teman-teman bayar itu, di situ banyak orang yang mencari penghidupan. Dosen, karyawan. Termasuk ini mungkin agak sedikit ini ya. Saya mungkin Mas mau bahas ini juga ke saya, tapi saya dahulukan. Ya, oke. Termasuk PHK yang terjadi di kampus-kampus. Nah, itu pandemi ini kencang. Nah, PHK yang terjadi di kampus-kampus. Teman-teman, ini saya mungkin sedikit menyampaikan. Ketika teman-teman menuntut pemotongan SPP dan lain sebagainya, ketika SPP kita dipotong, tentu ada hampir pastinya, menurut saya itu pasti lebih dari 30 anak yang tidak bisa merasakan makan layak di rumahnya. Ya. Saya bahas anaknya loh, bukan orang tuanya nih. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena banyak orang yang mencari penghidupan di kampus, teman-teman. Oke. Banyak orang yang mencari penghidupan di kampus. Dan jika memang teman-teman menanyakan terkait pemotongan SPP dan lain sebagainya dan dikabulkan kampus, menurut saya itu bonus. Karena hari ini teman-teman yang ingin berkuliah di perguruan tinggi, tentu orang tua teman-teman dan teman-teman sudah menyiapkan persiapan untuk kuliah begitu loh. Ya, oke. Masa teman-teman punya uang, misal nih, punya uang hanya 2 juta, kemudian ingin kuliah di kampus ternama atau kampus yang sudah punya akreditasi dan lain sebagainya, tentu nggak segampang itu cuy, gitu loh. Nggak segampang itu, kamu bukan anak raja gitu loh. Kecuali kamu anak Sultan Brunei. Iya. Kamu hidup sudah digaji. Berarti begini, Bang. Saya menangkapnya di satu sisi,
kita harus rasional melihat permasalahan di kampus. Ya. Karena kampus juga harus memikirkan bagaimana tenaga kerjanya, Ya. bagaimana kesejahteraan dosen-dosen, karyawan dan lain-lain. Di satu sisi inilah kondisi pendidikan Indonesia hari ini yang mahal. Ya. Ya nggak sih Bang? Iya, aku sepakat kalau Indonesia mahal. Ya itu. Iya, aku sepakat. Yang kondisi pendidikan Indonesia ini yang kalau teman-teman banyak demo pasti ada menuntut untuk menghentikan komersialisasi Ya, pendidikan, komersialisasi. menghentikan kapitalisasi pendidikan. Nah, tapi inilah wajah pendidikan Indonesia hari ini. Oke, sampai di situ saya paham poinnya, Bang. Nah, yang kedua, Bang, bagaimana dengan kondisi kebebasan akademik? Ya, kebebasan akademik di kampus UAD. Ya, oke. Kalau dari saya mungkin kan, kalau Bung menanyakan ke saya kebebasan berakademik, tentu ini perspektifnya luas sekali. Iya. Absurd. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa menjawab sendiri. Sebenarnya kebebasan akademik itu jika dikalkulasikan sebenarnya goalsnya apa? Itu teman-teman jawab ya, boleh ya. Silakan teman-teman Republik Bicara Mungkin bisa disampaikan dijawab. di kolom komentar. Ya, apa boleh. sih goals dari Ya. kebebasan berakademik? Ya. Oke, Bang. Kebebasannya apa? Apakah kebebasan ini diartikan apa ya? Anda bebas kayak suka-suka hati gitu. Karena sepanjang saya menjadi mahasiswa sampai sekarang, saya mungkin sering membaca status-status di WA, Sosial media lah ya. Sosial media di platform khusus begitu, platform khusus. Banyak yang menyampaikan bahwasanya kebebasan berpendapat dikekang dan lain sebagainya. Betul. Banyak sekali. Ya. Kira-kira sebelum kita membahas kebebasan berpendapat di kampus ini dikekang, apa poin yang menyatakan bahwasanya kebebasan pendapat ini bakalan diangkat sebebas-bebasnya? Oke. Gitu. Sebebas-bebasnya. Jadi konsep kebebasan berpendapat ini apakah diartikan dengan lantangnya seorang mahasiswa berpendapat? Begitu. Lantangnya seorang mahasiswa menentang dosennya di kelas dengan yang bukan pembahasan secara kurikulum. Apakah seperti itu? Atau mungkin kebebasan berpendapat ini diartikan apa ya? Misal saya dosen, Bung mahasiswa. Oke. Mas tolong ya, sampaikan ke teman-teman satu kelas. Malam ini saya kirimkan tugas, besok pagi harus selesai begitu. Apakah dengan apakah dengan saya sebagai dosen menyampaikan begitu ke Mas itu sudah melanggar kebebasan akademik? Saya rasa tidak. Ya, menurut saya begitu simpelnya gitu loh. Karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa sekarang merasa dirinya tertekan, merasa dirinya tertuntut, kemudian bilang kebebasan akademik dikekang Dalam begitu. ancaman, ya. Iya, dalam ancaman dikekang begitu. Anda kuliah untuk memperoleh gelar. Iya. Kalau nggak mau, ya silahkan buat organisasi yang bersentuhan dengan dosen, tapi tidak secara formal di kampus begitu loh. Iya. Karena kuliah itu memang susah ya. Iya, untuk teman ibu dan bapak dosen di kampus juga. Ini saya bukan membela atau gimana, saya berperspektif bagaimana jadi mereka begitu. Iya. Tahu nggak, Bung? Pernah nggak terpikirkan oleh mahasiswa bagaimana beratnya besok? Ini maaf ya, saya sedikit mungkin ke arah agama ya. Enggak apa-apa. Bagaimana beratnya mereka mempertanggungjawabkan ilmu yang mereka sampaikan ke Anda dan Anda tidak mau belajar sungguh-sungguh gitu. Iya. Iya. Paham kan? Paham. Itu yang menurut saya banyak kekeliruan dari teman-teman. Jangan merasa karena mahasiswa. Iya kan? Iya. Masa sering diartikan begitu loh. Udah paling atas gitu loh. Yang bebas, menyuarakan rakyat dan sebagainya. Anda belum tuntas secara individu. Iya. Anda belum tuntas secara individu, Anda masih punya tugas dan alasan Anda tidak mengerjakan tugas karena membela rakyat. Apa-apaan itu? Anda belum merdeka secara individu. Iya, begitu loh. Maksudnya saya pengennya teman-teman itu bisa paham sampai ke sana gitu. Oke, Itu Bang. mungkin keresahan saya secara pribadi. Berarti di UAD sendiri untuk kebebasan berakademiknya ataupun kebebasan berpendapatnya ini tidak
ada masalah sejauh ini, Bang? Ya kalau menurut saya tentu kalau dari saya pribadi tidak ada ya. Tapi kalau untuk sekelompok orang mungkin ada. Mungkin ada karena mungkin dari cara dosen menyampaikan permintaannya dia kepada seorang mahasiswa. Oke, Bang. Nah, ini di akhir masa jabatan ya, Bang. Apa sih peran BEM terkait visi dan misi kampus? Kemudian apa sih yang Abang cita-citakan? Kalau boleh tahu ini visi misi Abang sendiri yang mungkin bisa disinkronkan dengan visi misi kampus, ataupun mungkin ide Abang yang ingin sekali diwujudkan selama menjadi BEM ataupun yang belum tuntas mungkin ya, Bang ya. Ide nasional seperti apa sih? Ada nggak kira-kira seperti itu, Bang? Ya, ini mungkin masuk ke dalam ini ya. Kualitas seorang calon yang diusung oleh kelompok menjadi satu pemimpin di badan eksekutif mahasiswa. Termasuk saya mungkin. Saya dengan wakil presidennya saya itu, kalau orang-orang yang tidak memahami konsep tentu berpikiran bahwasanya saya ini bukan orang yang memahami terkait dengan statuta perguruan tinggi Muhammadiyah. Menurut saya begitu, karena di misinya saya ada menyampaikan terkait dengan peran dari perguruan tinggi sendiri gitu. Kalau saya tidak salah, di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada empat catur dharma. Kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada catur dharma. Tapi kalau di perguruan tinggi swasta dan negeri itu biasanya hanya tridharma. Kalau yang saya buat di WAD sesuai dengan misinya saya, sesuai dengan visi, mohon maaf saya ulang, sesuai dengan visinya saya itu buat catur dharma. Tridharma. Ya. Di BEM. Iya, di BEM. Pertanyaannya, kenapa tidak catur dharma? Padahal UAD ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu. Jadi jawaban dari saya menyampaikan, apakah BEM ini memang diwujudkan sebagai salah satu organisasi yang menghegemoni semua kepentingan organisasi kemahasiswaan? Ya enggak bro, gitu loh. Di kampus-kampus lain banyak terjadi, Bang. Iya, maksud aku ya enggak gitu loh. Dan termasuk kepentingan teman-teman UKM itu punya unit kegiatan mahasiswa ya. Kayak semacam UKM. Ya, BEM hari ini mungkin nggak bisa menghegemoni UKM begitu aja gitu loh. Karena UKM itu, SK kepengurusannya UKM itu kenapa bisa terbit di perguruan tinggi itu langsung dari Dikti gitu. Dari Kemendikbud, dari pemerintahan RI gitu. Diwajibkan karena ada UKM. Iya, karena ini salah satu syarat akreditasi. Iya, akreditasi kampus. Dan ya menurut saya teman-teman BEM ini tidak bisa menghegemoni semua itu. Kalau di catur dharma itu kan yang terakhir itu al-Islam dan kemuhammadiyahan. Menurut saya di kampus UAD, teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu yang mengambil peran terkait dengan untuk mengklopkan ini gitu loh. Saya dari BEM dengan Tridharma, teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM itu dari catur dharma yang akhirnya. Jadi mereka dari al-Islam dan kemuhammadiyahannya, saya dari yang tiga digabungkan jadi satu, jadi catur dharma gitu. Berarti ada sinkronisasi di sini ya, Pak? Iya, jadi BEM ini jangan sampai menghegemoni semua gitu. Apalagi kalau mungkin yang di kampusnya itu menggunakan teori demokrasi yang trias politika gitu. Kalau trias politika kampus menurut saya, kalau yang disampaikan Montesquieu di Indonesia, trias politikanya tidak murni gitu. Apalagi di kampus. Di UAD trias politika? Iya, trias politika. Berarti ada mahkamah? Ada mahkamah dan kemudian sinkronisasinya belum layak gitu. Semacam intervensi dari DPMU ke BEMU, dari BEMU ke mahkamah, begitu intervensi ini jangan dikirain loh maksudnya teman-teman, intervensi ini jangan dikira mengganggu pendapatnya mereka, bukan, maksudnya memberikan pertimbangan intervensi begitu.
apakah sudah terjalin dengan baik? Ini perlu dipertanyakan sebenarnya. Kalau mau buat trias politika tidak murni lah saya bilang. Tapi kalau di Wade itu trias politikanya tidak murni, dan kemudian banyak hal-hal antar kelembagaan itu yang konsepnya itu lebih mengarah pada koordinatif. Ya. Koordinatif, sekedar pelaporan. Misal apapun yang terjadi di BEM Wade, ada kegiatan eksternal, saya wajib melaporkan ke DPMU, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau ada hal-hal yang mungkin mendesak dan kesulitan di BEM Wade, saya laporkan ke DPMU. Sebagai fungsi kontrol. Iya. Legislatif mengkontrol eksekutif. Iya, benar. Dan saya pun paham itu gitu loh. Iya, iya. Nggak kayak yang kampus yang merasa BEM-nya paling wah daripada DPM-nya gitu loh. Kan kayak gitu konsepnya. Enggak. Kalau memang mau mengadvokasi sistem trias politika. Iya. Kalau saya begitu. Oke. Sistemnya kalau saya. Dan dari kampus, dari visi kampus dan BEM Wade, menurut saya apapun organisasi yang formal di Wade, tidak ada satupun yang bertentangan dengan visi Universitas Ahmad Dahlan sendiri. Tidak ada. Nggak ada. Kalau ada pun pasti udah diselesaikan. Diselesaikan sepihak, diselesaikan musyawarah. Diselesaikan dengan diselesaikan dengan administratif. Oh iya. Diselesaikan dengan administratif. Nah bang, yang itu tadi bang pertanyaan saya bang, apa sih cita-cita atau ide abang terkait ide nasional? Skala nasional Ya. gitu, skala nasional. Oh, sulit ini mas, sulit karena jujur kalau dari saya pribadi, saya sudah mungkin nggak boleh pesimis, tapi saya udah pesimis. Iya. Saya sudah di akhir masa jabatan ya. Iya, maksudnya bukan cuma di akhir masa jabatan, karena kalau orang berpikiran, kan banyak kan ya orang yang bilang pandemi bukan penghambat, corona bukan penghambat. Dibilang begitu. Apalagi untuk organisasi kemahasiswaan. Tapi ini jelas penghambat. Tapi jelas penghambat. Hei, Anda itu cuma ngajuin proposal ke kampus. Iya, yang mengerjakannya bukan Anda. Yang mengerjakannya bukan Anda. Iya. Anda cuma ngajuin proposal gitu loh. Iya, Bang, saya paham. Iya kan? Makanya sedikit pesimis. Tapi kalau seandainya bukan di masa pandemi, tentu banyak harapan-harapan yang harus diutamakan oleh saya dan teman-teman mahasiswa menurut saya. Karena kalau dari saya berpandangan bahwasanya gerakan mahasiswa ini harus tetap hidup. Ya, saya sepakat. Yang punya akses utama begitu, yang punya jalur khusus untuk mengadvokasi pemerintahan melalui jalur organisasi kemahasiswaan. Kalau semisal kayak di DIY ya, DIY sendiri, banyak aliansi-aliansi mungkin yang bergerak di bidang advokasi juga banyak. Tapi sampai sejauh ini, apakah teman-teman aliansi ini hadir sebagai salah satu aliansi yang merangkul semua elemen? Menurut saya tidak. Saya nggak nyebut aliansi, teman-teman. Saya nggak nyebut aliansi. Tapi saya berpikiran bahwasanya aliansi yang ada di DI hari ini harus tetap bisa meredahkan gitu. Harus bisa meredakan, bisa dibilang gengsi mungkin. Oke. Meredakan gengsi, meredakan sikap ketinggian gitu. Begitupun teman-teman BEM. Sebenarnya teman-teman BEM ini pun banyak yang kayak belut. Licin. Lincah. Belum dikasih oli. Iya, lincah. Maksudnya lincah gitu loh. Dan teman-teman aliansi hari ini, teman-teman aliansi itu ya saya jujur, teman-teman aliansi hari ini itu pure ingin membantu masyarakat gitu. Tapi membantu masyarakat. ya, saya sepakat ketika Tapi dengan cara yang seperti itu, apakah bisa dimaksimalkan? Itu, Bang. Iya. Karena banyak sekali, saya masih yakin bahwasanya gerakan mahasiswa itu masih bersama rakyat pada hari ini. Tapi banyak ya, saya sepakat yang Abang bilang tadi. Kita harus jangan jumawa Iya. terkait organisasi masing-masing. Ya. Kita harus melebur menjadi satu. Mau
organisasi manapun itu ketika ingin saling membantu, monggo kan begitu. Jangan saling tinggi baju, saling tinggi warna, saling tinggi bendera. Karena itu yang banyak terjadi pada hari ini, Bang. Banyak aksi di satu titik misal, yang di satu titik tidak ada, atau bahkan yang organisasi lain diam, yang menurut mereka tidak sesuai dengan visi mereka, kan begitu. Yang lucunya kemarin waktu Omnibus Law kan ada kan ya? Yang ricu di Malioboro. Di Malioboro ada aksi, di Pertigaan Revolusi UIN ada aksi. Ada. Kebetulan saya ikut dua-duanya, Pak. Anda maksudnya aksi atau follow up kaderan organisasi Anda? Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu saya itu aksi yang seperti apa. Tapi semakin banyak aksi menurut saya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi ya kembali lagi tadi, jangan saling gengsi lah, kira-kira seperti itu. Jangan-jangan ini sibuk berebut menjadi korlap aksi masing-masing karena ingin memegang mic-nya. Siapa yang taringnya paling tajam. Iya, kan gitu. Jangan seperti itulah sahabat-sahabat Republik Bicara semuanya. Mungkin terakhir, Bang. Di awal tadi Abang menyebut aksi kemanusiaan pada hari ini. Itu aksi yang seperti apa, Bang? Kemudian kalau kita ingin terlibat atau sahabat-sahabat Republik Bicara ingin terlibat di dalam aksi tersebut, kira-kira seperti apa, Bang? Oh, begini ya. Pada dasarnya teman-teman sahabat Republik, mungkin teman-teman yang pertama itu saya bukan tidak ini individunya Pandi, bukan berdasarkan Presma BM, bukan berdasarkan kader IMM, ini dari individunya Pandi. Dari individunya Pandi ingin menyampaikan di masa seperti ini bukan saya pro pemerintah atau apa dan lain sebagainya. Menurut saya dengan gerakan aksi dan lain sebagainya itu sudah tidak efektif lagi di masa ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat semua kasus dan perkembangan di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Di trotoar kita lihat tukang beca itu tidur, kita melihat dia tidur, becanya disenderin di situ. Pernah nggak teman-teman mahasiswa yang aktivis menyapa dia? Ya. Saya mungkin belum menemukan secara langsung, tapi saya mendapatkan cerita dari tukang becak di sepanjang Jalan Saidan. Ternyata ada yang sudah meninggal karena tidak makan, meninggal sudah tidak punya rumah, tidak makan di masa begini, tidur di sana, dan siapa yang memperdulikan mereka? Siapa yang memperdulikan mereka? Saya sedikit terharu. Bang, saya sedikit terharu karena aksi yang dilakukan teman-teman hari ini, menurut saya, apakah bakalan bisa memutus rantai COVID-19? Sudah 100.000 lebih nyawa rakyat Indonesia yang habis. Iya, kalau keluarga Anda nggak kena, tapi Anda sadar nggak banyak anak yatim? Saya bukan pro sama ketua DPR yang kepakan sayap itulah, yang kepakan sayap kebinekaan. Saya bukan pro sama dia, tapi saya sepakat sama gerakannya dia untuk mengedepankan anak yatim piatu. Saya sepakat. Tapi saya bukan berarti saya pro sama dia loh. Saya suka sama gerakannya dia sebagai ketua DPR. Saya suka sama itu karena dia mengedepankan hal itu. Coba teman-teman mungkin sedikit refleksi, bagaimana jika keluarga kita yang terkena COVID-19 kemudian meninggal, dan yang sedihnya lagi dia hanya hidup sebatang kara. Siapa cuy yang ngurus? Mikir gak sih, maksudnya pandemi ini udah krisis, teman-teman. Betul. Udah krisis, saya bukan menakut-nakuti atau seperti apa. Kita harus punya signs of krisis yang jauh ke depan gitu. Yang jauh ke depan. Itulah kita harus saling membantu ya, Pak. Iya, gitu. Makanya ada pun aksi kemanusiaan itu dari DPD, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu salah satunya sebagai bentuk formulasi solusi di masa pandemi begini. Kita udah bingung, mau kita aksi 7 hari 7 malam untuk di 0 KM Malioboro dan lain sebagainya, apakah mereka bisa makan? Ya, rakyat tetap lapar, ekonomi tetap merosot begini, tetap. Artinya memang harus ada aksi nyata ya, Bang. Iya. Dan sudah tepat yang teman-teman Dewan Pimpinan Daerah IMM lakukan melalui aksi kemanusiaan ini ya, Bang. Kalau menurut saya mau tepat atau tidak terserah sahabat Republik.
Tapi intinya menurut saya aksi yang paling rasional di masa pandemi begini adalah aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini bisa makan, tapi ada banyak orang yang belum bisa makan di sini. Oke. Luar biasa kalau kita mau lihat. Saya nggak mau bahas yang lain-lain. Saya hanya bahas intinya negara sudah tidak memperdulikan orang-orang yang tidak bisa makan, Ya. tidak bisa mendapatkan kehidupan. Karena di sisi lain negara harus memikirkan pandemi dari COVID-19 ini. Jadi siapa lagi yang mau ngurusin? Artinya rakyat harus membantu rakyat. Iya. Siapa lagi yang mau ngurusin? Makanya lahir gerakan Jogja Bangkit dari DPD IMMDIY. Oke Bang, terakhir mungkin Bang apa yang ingin disampaikan Bang? Oh iya, ini seluas atau gimana? Terserah Bang, seluas mungkin. Ya. Kalau saya mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Republik, yang pertama, mari sama-sama kita kedepankan sense of crisis di masa pandemi begini, karena menurut saya sudah sangat krisis ya, sudah sangat krisis sampai 100.000 orang yang sudah meninggal begitu, dan siapa yang menginginkan itu begitu. Di Jogja saja menurut saya sirene saja tidak ada habisnya loh. Betul. Tidak ada habisnya sirene. Berbunyi terus sirine itu. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau teman-teman itu sudah di penghujung begitu loh? Kalau teman-teman kena COVID-19 dan ada komplikasi lain dan sebagainya, teman-teman mati, selesai. Selesai semua. Selesai, teman-teman hanya beban gitu loh. Hanya beban kalau hanya ingin memperluas rantai COVID-19. Iya. Kita memutus, bukan berarti teman-teman itu dengan aksi kemanusiaan dan lain sebagainya, teman-teman pro dengan pemerintah dan lain sebagainya. Bukan teman-teman. Teman-teman ini berada di gerakan wasatiyah. Gerakan wasatiyah yang di tengah, bukan ke pemerintah, bukan ke oposisi pemerintah, tapi teman-teman ini berada di gerakan yang wasatiyah, di tengah, mengedepankan kepada Nasib rakyat. iya, nasib begitu loh. Jadi nasionalisnya hanya di situ begitu loh. Bukan berarti saya bisa partai ya. Sampai di sana. Tapi kalau untuk gerakan mahasiswa mungkin secara gamblang saya hanya berpikiran apa yang saya sampaikan di awal, yang saya sampaikan bullshit, gerakan di tengah pandemi melalui platform-platform khusus begitu. Mohon maaf saya menyampaikan begitu, tapi realitanya kalau teman-teman lihat kader-kader atau junior teman-teman yang berada setelah diskusi yang teman-teman laksanakan, apakah sudah tercapai indikator keberhasilan seorang pemateri menyampaikan dengan situasi begini? Silahkan berusaha, tapi saya tidak melarang, tapi tentunya harus dipikirkan matang-matang bahwasanya ada urusan lain yang lebih penting yang harus kita selesaikan, teman-teman. Betul. Banyak orang yang kelaparan yang tidak mampu membiayai hidup sekarang di sekeliling teman-teman tanpa teman-teman rasakan. Itu sih mungkin kalau dari saya. Nanti mungkin saya izin ke teman-teman sahabat Republik sama ke teman tim Republik Bicara, izin mungkin nanti menyebar poster atau pamflet terkait dengan open donasi dari gerakannya DPD IMMDIY Untuk aksi kemanusiaan. untuk aksi kemanusiaan. Dan kalau mau lihat agenda-agendanya silahkan cek di IG DPD IMMDIY dan Twitter DPD IMMDIY serta Jogja Bangkit. Oke, siap. Itu yang kita inisiasi. Nanti saya mungkin izin ya. Siap Bang. Izin. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdonasi ya seikhlasnya dan seadanya. Menurut saya donasi teman-teman sangat Dibutuhkan. Oke, untuk saling membantu. Baik, terima kasih Bang Pandi atas kesempatan yang luar biasa sudah mengobrol sama Bang Pandi di tengah kesibukan Bang Pandi yang luar biasa ini. Oke, sahabat-sahabat Republik Bicara semua, saya ucapkan terima kasih juga sudah menonton video ini. Tetap dukung channel Republik Bicara dengan subscribe, like, komen, serta share video-video kami kalau teman-teman sangat menyukai video-video kami.
Wajib. Oke, Harus. harus subscribe ya Bang ya. Ya. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.